Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di CLC Channel. Kali ini di Ngaji Kopi bagian 3 kita akan membahas tentang ilmu manfaat dan ilmu tidak manfaat. Dan alhamdulillah sudah rawuh di tengah-tengah kita di PKBM Taman Dewanta Bapak Kiai Haji Ahmad Sirajuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kajian kita hari ini diawali dengan baca Fatihah. Kita doa Al-Fatihah untuk para tokoh-tokoh yang telah mendahului kita sehingga kita sampai berada di sini hari ini, dari mbah-mbah kita, dari saudara-saudara kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Sirajuddin kami persilahkan untuk melanjutkan kajian kita di Ngaji Kopi yang hari ini ada di tema ilmu manfaat dan ilmu tidak manfaat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi faizin. Biridhullahi rabbil alamin. Amma ba'du, teman-teman semua yang saya hormati, saya cintai, al-iktifa wal iktisor, to the point saya matur. Ini temanya masih dalam wadah ilmu manfaat dan tidak manfaat yang yang kemarin kita baca bersama-sama dari kitab Bidayatul Hidayah. Tapi kita konkretkan yang ilmu manfaat dan tidak manfaat itu kita hubungkan dengan sebagian makalah Imam Ibnu Athaillah di kitab Hikam itu mengajari orang kritis. Ini sebenarnya pengembangan dari pertanyaan Mas apa itu yang mahasiswa UMM? Aditya. Mas Aditya itu kan ada semacam kegamangan. Sebenarnya orang itu suruh belajar apa? Suruh belajar agama atau belajar ilmu umum. Nah, kemarin sepakat tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Cuman ini lebih penjabaran, lebih diperjelas. Nah, ini kan konteks dengan Imam Ghazali yang mengajarkan destinasi ilmu itu menjadi kelautannya itu samudra ilmu, itu kan ilmu manfaat. Ilmu manfaat biasanya didefinisikan sebagai ilmu yang membuat si pemiliknya itu makin dekat dengan yang maha ilmu. Maha ilmu kan Allah, makin dekat. Makanya Rasulullah itu punya statement, manis dada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallah ila buddha. Orang yang bertambah ilmu makin hari makin tambah, karo kuliah ya S1, S2, S3, doktoral, tapi tidak menambah dekat ke Allah, itu dikategorikan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita awali dari makalah yang saya tulis. Itu Imam Ibnu Athaillah mengajari kritis begini. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Jadi kita ini bekerja keras, lipat tentangan ini sudah pas belum di sesuatu yang direkomendasikan untuk kemaslahatan kita. Kalau kita bilang agama itu agak kayaknya nggak nyaman ya. Tapi kalau langsung guna agama itu untuk kemaslahatan kita, kan kita bersungguh-sungguh itu sebenarnya sudah untuk kemaslahatan belum. Nah, itu harus dilatih. Kalau kita lipat tentengan selama ini, le jihad, le ngotot itu dalam sesuatu yang ringan,
itu dipandang bagi beliau itu tumpul mata batinnya. Dalilun ala intimasil basirati minka, itu menunjukkan bahwa kamu tumpul mata batinnya. Nah, makanya orientasinya itu di visioner banget ke depan, seperti Rasulullah itu ke depan sekali itu akhirat, karena untuk mengkristiskan seseorang itu. Nah, dari pertanyaan Mas Adit itu sebaiknya kita belajar apa, itu saya lebih umum. Lebih umum itu wong kuwi urip jane sebaiknya bagaimana, itu langsung saya wadahi di fikih prioritas. Fikih prioritas itu kan menuntun orang untuk empan papan. Empan papan itu dia mencari presisinya hidupnya itu setelah tepat di titik presisi itu, terus all out di situ. Nah, itu dibutuhkan pembelajaran yang lama fikih prioritas itu. Nanti kita baca definisinya. Nah, mentalitas sebaiknya kan orang secara umum itu kan iki enake ngopo ya? Enake ngopo kepiye? Enake nang ndi? Enake mangan apa? Enake pakaian itu apa? Itu kan enake. Nah, saya naikkan level kita itu di sebaiknya. Apike apa? Enake apa? Pokoknya apike. Bukan enake. Itu nanti akan sejajar dengan akhirat dunia, sejajar dengan batin dan lahir. Nah, mentalitas baiknya itu keniscayaan, keharusan fikih prioritas dalam urusan apapun, di dunia apapun, di mana, bagaimana dan sebagainya, itu harus dibudayakan atau bahasanya ya disyariatkan. Kowe apike kepiye? Nanti ketemu yang maksimal orang itu, integritasnya bagus. Nah, baik menurut pandangan syar'i itu definisinya baik itu benar dan ikhlas. Aswabahu wa akhlasahu di tafsir itu. Nah, sedang kebenaran itu harus ditentukan oleh syar'i. Karena hierarki kebenaran itu kan beneri dhewe, beneri orang banyak, konsensus kan. Nah, bener yang maha bener, benernya Allah. Nah, itu yang menentukan kan harus syariat. Kalau yang menentukan orang itu kan belum mentok. Nah, ini catatan ilmu manfaat dan tidak manfaat itu mau kufun Imam Ghazali itu. Tergantung mau manut atau tidak Imam Ghazali. Nak manut yo ilmune ana manfaat, kowe tekan gone, tapi kalau tidak ya dengan sendirinya tidak manfaat. Nah, di sini harus kita garis bawahi kalau apapun itu ya semua selain Allah, apapun lah, kamu mau nulis, mau membubuhkan apa di apapun itu, apa saja selain Allah itu ditempatkan sebagai sarana, maka kebaikan terletak pada tujuannya, Mas Afif. Kebaikan itu terletak pada tujuannya di Allah, terletak pada esensinya, terletak pada hati, bukan bodinya, pada innernya dan lain sebagainya. Nah, di sini yang berperan niat. Nah, dalam dunia ilmu yang disemakati terminologi Iqra itu, ya Iqra apa saja. Ini saya jawab pertanyaan. Kamu mau sekolah di mana? Mau belajar apa sajalah. Nah, tapi jangan lupa wadahnya itu bismirabbik, wadahnya bismillah, wadahnya dzikrullah. Makanya Imam Nawawi waktu komen kitab Safinah itu di bab muqaddimah itu kulu amrin dibalin la yuftaku bi bismillah, semua perkara, mau YouTube, mau apa, mau kongko, mau ngopi bareng, mau belajar, mau sinau bareng, kok tidak dimulai dengan bismillah, aslinya zikir dzikrullah. Maka tadi bagus sekali dimulai dengan Fatihah. Itu akan terputus berkahnya kalau tidak di bismillah. Nah, itu kan sejajar dengan bismirabbik, sejajar dengan dzikrullah, sejajar dengan iman, sejajar dengan akhlak. Nah, itu nanti pengembangan selanjutnya orang diangkat derajatnya itu tidak ilmunya, iman dulu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Nah, iman dulu. Walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya siapapun dengan syarat bil ilmu. Tapi sebelum bil ilmu itu kan iman itu. Makanya kemarin waktu saya bilang itu
kualitas pendidikan yang baik itu kan taklim, tarbiyah, ta'dib. Itu kan yang di ta'dib itu mensinkronkan antara iman dan ilmu itu include jadi satu. Kalau yang taklim tarbiyah itu yang taklim orientasinya kepandaian itu dianut sekolah-sekolah umum memang. Wis mbok yo cah ngendi kaya ngopo sing penting pinter. Akhlaki kaya ngopo enggak penting. Makanya ada kasus yang enggak bisa dibantah sebagai bukti itu ada tawuran SMP SMA malah ada ya mahasiswa tawuran, kan DPRW tawuran. Tapi kalau orientasinya itu tarbiyah, akhlak, itu yang didahulukan akhlak dulu, terus penting pinter ora penting. Nah itu kan nggak menyelesaikan masalah do itu. Sing siji pinter ning akhlake bejat kan nggih negara diatur wong kuwi kan berantakan. Tapi sing siji saleh ning bento goblok. Ini nggak menyelesaikan masalah. Harus ada solusi pendidikan yang tepat, itu namanya takdib. Ya wonge apik ning aja goblok. Nah itu PR dan perjalanan panjang. Ini urun lah. Saya urun rembuk bahwa kita sama-sama sepakat mau sinau bareng, mau ngopo. Nah itu dibungkus zikrullah memang. Nah, harus jenengi kita apa-apa, tapi yang dikentalkan itu iman dulu. Jutengko kita mau usul sama Pak Afif mengeksplorasi semua kemampuan anak-anak itu. Sing pinter musik ya main musik, sing pinter ngeramu kopi, sing pinter apa semuanya dieksplor. Tapi wadahnya sudah tepat ya Pak Afif nanti iman. Nah, semoga kita bisa bersinergi semua. Di sini ini akan menjadi sesuatu yang untuk disumbangkan kepada kemaslahatan, kepada kemanfaatan umum. Nah, itu sementara seperti itu dulu Mas Afif. Itu belum saya bacakan referensialnya dalil-dalil tadi. Sementara seperti itu dulu. Pembukaan malam ini sepertinya memang selalu relevan dengan yang kemarin ya. Mungkin perlu kami ulangi bahwa materinya adalah ilmu manfaat dan tidak atau kurang manfaat begitu. Nah, manfaat itu salah satu parameternya adalah di saat semakin pintar kita itu semakin dekat kepada yang maha ilmu yaitu Allah. Kira-kira gitu. Terus kemudian apa sih ilmunya? Kalau kemarin menjawab dikotomi ilmu agama, ilmu umum dan lain-lain, ternyata ada di niatnya. Sehingga bisa dikonklusikan apapun yang kita laksanakan, ilmu apa disiplin ilmu kita pelajari, niatnya itulah yang utama. Kuncinya niatnya. Terus kemudian bisa dilihat kok makin jauh dari yang maha ilmu itu bisa memberikan tanda Mas kira-kira. Memberikan tanda bahwa ini sepertinya ilmunya kurang ada kemanfaatan gitu ya. Jadi kalau dirasa dengan bahasa yang sederhana, yang renyah ya, kira-kira kok semakin benar insya Allah ya itu ilmunya manfaat. Kalau semakin banyak problematika yang begitu bulat, rumit kehidupannya dengan ilmunya yang kadang aneh-aneh, itu kemungkinan ya Mas, kita tidak menjudge sebagai kemungkinan itu kurang manfaat. Kira-kira gitu ya. Ini malam ini hari ini hadir juga nih dari komunitas kopinya ini Kopi Kota Mas. Kalau kemarin kan kopi yang Kopeng nih, Kopeng, terus kemudian ada kopi lover dari Kopeng dan juga komunitas Vespa. Ini coffee lover juga. Ini kota Mas. Dari tampilannya kelihatan kalau face-nya tuh face kota, kemudian juga temannya mungkin yang cantik-cantik yang wangi-wangi gitu. Mungkin bisa nambah ya Mas sedikit monggo terkait dengan materi ilmu manfaat dan ilmu tidak manfaat, bisa direspon, bisa ditambah atau sedikit tanya mungkin kalau bisa memperkaya materi malam ini. Boleh Mas Agung? Monggo. Atau merespon kegiatan ini juga bisa. Sebenarnya ada sedikit pertanyaan sih Pak tentang ilmu tadi Pak. Ilmu itu yang dikatakan ilmu bermanfaat itu ya apakah yang dipelajari untuk dunia atau hanya untuk akhirat saja? Karena ilmu itu kan ada ilmu apa ya, ilmu akhirat dan ilmu yang saya ini ya, yang saya tangkap dari diri saya pribadi ya,
ada ilmu yang memang mempelajari keduniawian dan ada ilmu yang mempelajari tentang agama Allah. Nah itu apa ya? Yang dikatakan manfaat itu yang mana gitu Pak? Itu ada dua itu. Nah, itu mohon penjelasan. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Iya. Mas Agung ini seorang instruktur barista. Sepertinya hampir mirip dengan yang kemarin Mas, tapi ini ya mirip lah, bahwa kita harus meluruskan ilmunya ini. Ada ilmu dunia ini, ilmu dunia di akhirat. Emangnya dunia ada itu bukan tanpa sebab. Dunia ada karena untuk akhirat gitu. Karena itulah kemungkinan harus didudukkan perkara bahwa ini yang di dunia itu semuanya itu Ditransformasi ke akhirat. Tidak ada dikotomi ini ilmu hanya di dunia. Hanya niatnya dan perspektifnya mungkin yang kurang diluas ya. Monggo Pak Kiai. Begini nggih Mas, kita nanti boleh disangkal, boleh didiskusikan, tapi Rasulullah itu mengklasifikasi dunia dan akhirat itu bukan di agama atau umum. Nah, dunia dan akhirat itu Rasulullah itu terletak di niat itu. Innamal a'malu biniat. Kamin amalin yutasawwaru amalil akhirah summa yasiru min a'malid dunia. Jadi piro wae ngamal sing ketoke ngamal gambar akhirat. Casingnya tuh casing akhirat. Entah dia ngaji, entah dia ibadah. Kamin amalin yutasawwaru bisurati amalid dunia. Maaf. Berapa aja ngamal yang kelihatannya dunia? Bekerja keras di ladang. Kalau guru yang ngajar, kalau pedagang mau kuliner apa-apa itu kan dunia semua itu. Nah itu kalau dibungkus niat yang bagus itu akan menjadi amal akhirat. Bi husnin niyah menjadi sumayasiru min amalil akhirah. Nah berarti penguat di sini untuk ke akhirat dan sekedar menjadi dunia itu kan terletak di niatnya. Yang saya bilang tadi di mukadimah tadi, di hati bukan di body. Nah, kalau zaman sekarang itu innernya gitu ya. Dalamnya ya, gitu satu ya. Yang kedua nanti ada prioritas itu kan dimentokkan itu memang ada jenis tapi lebih kita tekankan di kualitas. Nah jenis itu seperti semangat semangat maqasidu syar'i, tujuan syariat itu kan ada 5. Hifduddin, hifdun nafas, hifdul akal, hifdul nasal, dan hifdul mal. Nah itu sebenarnya bisa untuk menyaring ilmu itu. Yang nomor 1 tuh memelihara agama, jelas yang paling utama ilmu agama jadinya. Tapi jangan sangka agama itu yang misalnya hafal Quran, baca kitab. Enggak. Sekarang saya kasih contoh. Seorang dokter, dia karena sudah merasa cukup ekonominya ya. Saya kepingin menjadi relawan misalnya di mana lah, di tempat itu dokter. Dia terjun bebas, wis nongkon tebakan luwih pokoke aku. Itu hero itu akhirat banget. Padahal dia mungkin di UGM, mungkin di UI, mungkin di UII. Itu kan ilmunya dunia banget ya. Berbanding terbalik dengan saya misalnya kiai. Saya kiai terus mau ngaji, diundang ngaji di Temulor misalnya. Terus waktu itu begini, aku dikai bisaroh piro. Kalau dikasih bisaroh 500.000, saya bisa berangkat, bisa tidak. Tapi kalau 1 juta saya berangkat. Itu kan dunia banget. Padahal casingnya yang satu ngaji ayat-ayat, yang satu dokter. Itu baru berbanding antara kedokteran dan agama. Terus sekarang misalnya soal dermawan ya, kita taruhlah Bill Gates itu orang Yahudi. Tapi Microsoft itu andil kemanfaatannya mendunia. Kalau dia nanti di akhir hayatnya itu dikasih hidayah oleh Allah terus menjadi Islam, ya nyalip semua, nyalip kiai, nyalip anaknya sudah nikah Islam. Oh ya alhamdulillah. Nah, itu ya kita nggak tahu Islamnya bangsanya Hitler apa, tapi speaker itu saya di gunung masjid, di musola itu kan
hasil karya. Nah makanya kita belajar bijaksana, dikotomi itu memang tidak ada. Nanti yang membedakan di niat itu, innamal a'malu binniyat. Nah puncak hukum itu juga itu, niat itu, niat. Innamal a'malu binniyat. Memang 3 puncak hukum itu, 1 niat, kedua ittiba Rasul, yang ketiga kita mau milih mana, karena antara halal dan haram itu sudah jelas. Nah itu kan selesai yang halal haram. Ade wis duwe. Wong itu nak ora bintu banget terus ngerti bedake iki apik iki ala. Bekerja dengan nganggur baik yang kerja. Ya, sudah selesai kan problem ini. Terus ittiba Rasul, kita terhalang tidak dengan Rasulullah. Kita menguasai tidak bahasanya. Kalau kita tidak, berarti kita ya ada mungkin dispensasi. Nah, kunci yang paling utama di niat. Ya ora kelakon lah. Nah, aku arep maling niatnya apik, ya enggak bisa seperti itu karena terhalang di hukum yang halal haram misalnya. Nah, seperti itu sudah agak jelas belum Mas yang dunia, akhirat, agama dan umum. Ya, seperti itu. Nah, jenengan itu misalnya nanti di kafenya ya, kafenya atau kedai kopinya itu saya ke sana terus jajan kopi orang kon bayar itu kan yo akhirat banget. Iya, iya. Seperti memang itu. memang generasi muda harus selalu diberi yang ini. Terus kita sebenarnya kelemahannya di miskomunikasi. Kita komunikasi. Perspektifnya. Kita komunikasi. Iya. Karena kan justru yang menakutkan itu justru yang takut gitu. Kesannya itu agama, tapi justru tujuannya hanya dunia. Wah, itu berat. Itu sudah kalau sudah level itu seolah tampilannya, kesannya, tongkrongannya itu seorang agama yang orientasinya akhirat. Tapi kalau Allah kok hanya iki mung golek donya tok deal ini ya yang ini. Mas, jadi Mas tadi jenengan misalnya seorang kontraktor, kemudian punya itu rumah apa itu jualan yang level. Saya sambil ngopi ya. Ya ini kopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi Dewanta. Dewanta ya. Mantap. Ya ini mantap ya. Jadi sekali lagi ini pertanyaan dari Mas Agung itu semakin menguatkan, semakin menguatkan. Mungkin harus kalangan muda harus terus menerus menguatkan ini. Biar apa Mas? Biar optimis hidupnya. Bahwa bangun tidur terus saya ngurus seolah-olah dunia, itu bukan. Ini untuk akhirat. Untuk akhirat. Untuk akhirat. Saya pergi ke sawah itu untuk akhirat. Saya buka kedai untuk akhirat. Saya buka jualan rumah-rumah itu juga untuk akhirat misalnya, dan lain sebagainya. Tergantung niat. Sekali lagi sepertinya klise, sepertinya sudah tahu, tapi inilah sebenarnya menjadi kunci kita untuk membuat waktu dan detik-detik kehidupan kita itu manfaat, karena ini orientasinya akhirat gitu. Termasuk hari ini ya Mas ya, kita membuat konten-konten seperti ini. Saya berharap bukan itu apa-apa, tapi memang kita luruskan ke Allah gitu ya. Apapun bentuknya. Kalau nyun sewu kok jadi sukses itu bukan tujuan ya. Kalau konten ini kok menjadi gold terus dapat puluhan juta lebih, itu bukan tujuan Mas. Tapi seneng dapat gitu ya. Kira-kira saya yang harus sukses juga saya berharap sukses itu harus, tapi saya memilih kesuksesan itu di dokumentasi lah. Dokumentasi itu titik tengahnya. Harus sukses itu. Gitu ya. Itu ya, kayak sepertinya sudah ada konklusi di titik itu. Ngomong dah, Mas Rahmat, nambah cukup ya, Mas. Ngomong ke sini oke. Mau set closing statement Mas? Untuk terakhir kata-kata, sedikit aja. Tak bacakan referensinya, tapi, saya matur. Tapi lama. Yang saya maturkan tadi itu ya biar mengkristal terus ini betul-betul bersandar pada hukum. Orang mencari presisi untuk akhirnya itu biar menjadi kritis itu kan di dalam dunia Islam dididik namanya fikih prioritas, itu dipopulerkan Syekh Yusuf Qaradawi. Itu begini. Wad'u kulli syai'in fi martabatin bil adli minal ahkami wal qayyimi wal a'mal. Jadi meletakkan segala sesuatu apapun pada peringkatnya dengan adil. Meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil. Nak cara Jawane empan papan,
karena bobot suatu perkara dari segi nilai hukum pelaksanaan taklif atau pemberian beban kewajiban itu menurut agama ternyata berbeda-beda satu dengan lainnya, tidak berada pada satu level. Ada pokok dan ada pula yang cabang, ada persoalan yang utama esensi, tapi ada pula yang hanya merupakan pelengkap. Nah itu yang ilmu tadi kalau diklasifikasi jenisnya nanti memang ada seperti itu, tapi sedikit enggak pokok. Yang pokok nanti menentukan itu alokasi atau tujuan target ilmu itu untuk apa. Kelemahannya di niat. Orang-orang belajar sampai ke mahasiswa itu sudah jatuh di niat semua. Nang kowe kuliah kono ya men kowe piye itu jatuh di niat. Tapi enggak apa-apa, manusiawi itu. Maka terhadap urusan yang berada pada peringkat awal menurut penilaian syariah itu harus didahulukan. Nah, kita tunduk pada itu semampunya. Dalam agama enggak memaksa ya, semampunya. Fattakullah mastata'tum, menurut kemampuan. Tidak menurut kalau menurut target kita kalah, entek. Kita kalah start. Bahasanya kalah, budayanya kalah. Tapi menurut kemampuan Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Kamane jenengan sing biasane cah kutho bergelut dengan cewek-cewek manis kok kon ngaji fase ya enggak bisa dong Mas Agung. Makanya seperti itu Mas. Disimpulkan bahwa malam hari ini ilmu nafi itu kuncinya di niat. Di niat. Karena kemarin sudah sepakat. Kenapa kok hidup harus berilmu? Karena orang mau apapun butuh ilmu. Terus ilmu dicari di mana? Itu harus ada gurunya, ada yang menuntun. Kalau enggak, misalnya cukup orang otodidak membaca buku itu bisa pinter, tapi persepsinya nanti kalau pas salah buku enggak bisa mengingatkan, harus ada guru. Nah, guru yang dipertanggungjawabkan kualitasnya, kredibilitasnya itu yang bersanad. Artinya ya sanad bisa dari UGM, bisa dari UI, bisa. Tapi yang dimaksud agama sanad itu sampai Rasulullah. Nah kalau sudah begitu kuncinya tinggal di niat. Aku arep belajar niati tak dingin. Seperti itu sudah. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Sirajuddin. Sekali lagi bahwa niat itu yang utama, diulang-ulang niatnya. Makanya setiap kita harus bisa mencari sisi positifnya dari hal-hal yang kita lakukan. Amin. Dari posisi positif itulah Amin. Kemudian kita arahkan bahwa yang kita lakukan setiap hari itu Allah dan akhirat. Apapun bentuknya, apapun bidang pekerjaan kita, niatnya yang utama. Semakin pintar, semakin dekat Allah, itulah yang dimaksud dengan ilmu manfaat. Saya kira demikian kajian kita di Ngaji Kopi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di kajian-kajian berikutnya dengan tidak lupa ngopi yang tambah cerdas otak kita. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Sirajuddin, teman-teman dari Kota Magelang yang hari ini hadir. Billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.